Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN akan mengadakan salah satu program podcast yang bertajuk Distro Musik LMKN. Diskusi seputar royalti musik LMKN yang menghadirkan para narasumber dari internal LMKN dan juga para stakeholders LMKN. Distro Musik LMKN bekerja sama dengan The Hills Radio disiarkan 1 kali dalam seminggu setiap hari Rabu jam 8 hingga 9 malam. Only on The Hills Radio. Stay tuned. The Hills Radio. The Hills Radio, your music, your lifestyle. The Hillers masih barengan gue, host malam hari ini Indah Firdaus. Dan seperti biasa kalau hari Rabu dari jam 8 sampai jam 9 malam nanti kita punya Distro Musik LMKN. Diskusi seputar royalti musik LMKN dan gak kerasa nih malam ini udah masuk episode ke-10. Dan topiknya kita bakal ngebahas law enforcement dalam upaya penegakan kepatuhan bayar royalti musik. Dan narasumbernya kita akan menghadirkan Bapak Puguh Triwibowo SHMH selaku kuasa hukum LMKN dan moderatornya masih bersama dengan Bung Joni Wemaukar SHMH selaku komisioner LMKN bidang royalti dan lisensi. Dan The Hillers mengingatkan kembali bahwa diskusi kita di malam hari ini bisa lo simak secara live streaming tentunya di aplikasi The Hills Radio. Jangan lupa download dulu aplikasinya di Google Play Store dan App Store. Dan semua episode Distro Musik LMKN bisa lo simak di The Hills TV dan juga YouTube channelnya LMKN. Selamat malam Bung Joni dan juga Mas Puguh. Selamat malam. Oke, silahkan langsung Malam. saya serahkan kepada yang punyanya acara. Silahkan Bung Joni. Terima kasih Mbak Endah dan salam hangat dari studio The Hills Streaming Radio. Untuk semuanya, salam LMKN. Salam LMKN. Salam LMKN itu salam royalti. Nah, Sayangnya royalti sampai saat ini sangat sedikit sehingga bisa dikatakan tak sampai 10% dari total potensi yang bisa kita dapat. Sehingga kita merasa malu kepada Malaysia yang hampir 5 kali lipat royaltinya dari Indonesia. Belum lagi Jepang yang sudahlah tak perlu dibilang lagi. Hanya karena user belum tahu bahwa harus wajib bayar royalti. ya. Ada juga tahu harus bayar royalti tapi masih bingung bagaimana bayarnya, berapa bayarnya. Dan juga ada yang memang sudah tahu, sudah dikasih tahu berulang kali, setahun, 2 tahun, tetap tidak mau bayar. Nah oleh karena itu, royalti yang diperoleh kecil sehingga para pencipta yang mempunyai hak atas royalti itu merasa sepertinya penghargaan terhadap karya cipta mereka itu kurang sekali. Dan seringkali dengan karena itu maka LMKN sering disalahkan. Ya. Kita harus bertanya sekarang kepada Mas Puguh. Mas Puguh kan lawyer yang sekarang ini di-hire kantor hukumnya untuk membantu LMKN masuk di dalam proses litigasi. Karena tahun 2024 LMKN menetapkan sebagai tahun litigasi. Artinya masa untuk menjelaskan, masa untuk memberitahu, masa untuk mengedukasi, sosialisasi itu sudah bertahun-tahun dilaksanakan. Tetapi hasilnya ya tetap saja sangat minim royalti. Sangat rendah kesadaran untuk membayar royalti. Sehingga perlu litigasi. Artinya perlu dilaporkan adanya pelanggaran, tidak membayar royalti, mungkin laporan kepolisian atau juga pengadilan. Jalur itu mau dipakai dan itu dimintakan bantuan dari kantor hukum Mas Puguh, salah satunya. Nah, bagaimana itu Mas Puguh menanggapi soal ini? Ya, terima kasih Pak John. Sebenarnya kita sudah bergerak dari 2023 kemarin, dari bulan April sesuai dengan perintah dari Ketua LMKN untuk
melakukan tindakan Mungkin pemberitahuan. agak kuat bicaranya. Iya, As a lawyer mesti loud. intronya Louder, dulu, please. intro. Jadi supaya Jadi para pendengar bisa mendengar dengan lebih jelas, salam lebih sehat kuat. dulu, salam sehat buat Silakan. para pendengar Ya. nih, The Hills. Jadi sebelumnya kita sudah diberikan kuasa dari Ketua LMKN, Bapak Dharma Auratmangun, kemudian kita sudah bergerak memberikan pemberitahuan kepada semua user-user yang bandel-bandel ini. Salah satunya saya di divisinya itu masuk dalam bidang karaoke. Jadi karaoke-karaoke yang ada di seluruh Indonesia, khususnya yang bandel ini, sudah saya kasih pemberitahuan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, dalam royalti dan hak terkaitnya itu harus dibayarkan kepada pihak LMKN. Nah itu ada SOP-SOP yang harus saya lakukan sesuai dengan tugas dan wewenang saya, bahwa pemberitahuan tersebut sudah saya layangkan ke semua karaoke, tujuannya untuk meningkatkan daya kolek dari masing-masing karaoke tersebut supaya membayar royalti kepada LMKN. Nah dari situ sampai target Desember kemarin sudah dilayangkan somasi 1, somasi 2, ternyata belum ada respon. Ada yang sudah membalas, sudah membayar juga ada, tapi itu minim sekali sesuai dengan apa yang disampaikan tadi sama Bapak John, bahwa mereka ini harus kita tindak secara litigasi. Gitu. Jadi mungkin kita tidak menggunakan istilah bandel. Iya, Mungkin kita gunakan istilah tidak patuh pada kewajiban bayar royalti. betul. Ya, jadi harus dilakukan tindakan-tindakan hukum untuk membuat menjadi patuh. Betul. Karena kewajiban itu jelas tertulis di dalam Undang-Undang Hak Cipta. Betul. Nah, hanya karaoke saja yang disurati. Untuk bidang lain itu ada Bapak Andri Noya itu yang kemudian untuk masuk di dalam mall, terus kemudian kayak seperti bioskop di bidang-bidang lain. Tapi untuk spesialisasi saya khususnya ini karaoke dan radio. Lah, The Hills ini termasuk ini. Termasuk ini. Nanti kita tanyakan, Nah, kita The Hills tanyakan ini langsung. sudah bayar royalti atau belum. Nah, ya? ini. Ya. Tadi saya dengar buka langsung aplikasinya loh. Aplikasinya langsung Ari Lasso loh. Ini gimana nih? Oke, Iya. jadi di LMKN itu ada kantor-kantor hukum yang sudah ditunjuk Ya, dengan kategori-kategorinya. betul. Jadi kantor hukum Pak Pugu itu untuk karaoke-karaoke Betul. yang Sama radio. belum membayar. Betul. Sebab Asosiasi Karaoke Aperki Iya. itu yang membawahi, menaungi, ya, membina secara bersama-sama karaoke Inul Vista, Iya. ya, usaha karaoke grup Happy Papi, Iya. dan juga Masterpiece. Nah, 3 grup karaoke ini semua patuh membayar sejak awal. Betul. Jadi kita harus apresiasi terhadap Betul, kita rumah-rumah apresiasi. karaoke keluarga tersebut di dalam 3 grup itu. Inul Vista, Masterpiece, Betul. dan juga Happy Papi. Makanya di dalam daftar saya Ya, dari 3 itu tidak ada. tidak ada Tidak karena ada. sudah bayar royalti. Betul. Setia. Kalau Ya. di dalam draft saya udah ada warna kuning, lah ini hati-hati ini. Oh, Hati-hati. Jadi kuning itu ada warning Ya. masuk ke warna merah. warna merah. Nah, merah ini udah berarti dia sudah tidak membayar lama banget. Ya, dan sudah diberitahu lagi. Betul. Nah, pertanyaannya, pemberitahuan itu apa masih dalam bentuk pemberitahuan, klarifikasi, Ya. atau sudah somasi? Kalau saya
itu pelimpahan dari PH. PH itu pelaksana harian LMKN, yaitu LMK. Contohnya LMK Wami memberikan tugas sama saya, wewenang. Pak, tolong Pak, ini somasi ke pihak-pihak karaoke yang tidak membayar. Nah, saya sarankan sesuai dengan SOP, kita kasih pemberitahuan terlebih dahulu. Bahwa sesuai dengan aturan hukum, rujukan-rujukan peraturan pemerintah juga, maka semua itu harus kita lewati sesuai dengan SOP dari LMKN. Jadi kalau dari PH pelaksana harian Iya. bidang legal Betul. sudah memberikan pemberitahuan, Iya. minta klarifikasi Betul. untuk kesediaan bayar. Nah, begitu tidak juga ditanggapi, maka masuk di dalam yang disebut sebagai Somasi. yellow notice itu, Yes. ya, notice ya. Yellow notice, kemudian red notice itu. Nah, kalau red notice itu, Nah, itu udah- berarti sudah dilaporkan ke kepolisian Iya. atau diadukan di pengadilan niaga. Iya. Apa seperti Jadi itu ya? kita sebelum masuk di dalam suatu proses somasi, kita adakan mediasi terlebih dahulu, klarifikasi, mediasi, kemudian cara bayarnya gimana. Kadang mereka tidak tahu rekening mana yang akan dituju. Ya, artinya kan sudah diberitahu. Betul, Kemudian kan ada respon. ada respon. Pada waktu merespon itu, oke, kami mau bayar, bagaimana caranya? Betul, Nah, tentu dari petugas staf LMKN di bidang lisensi Betul. akan Memfollow. mendrive, Iya, betul. ya, memandu pembayarannya seperti ini Betul. dan bayar. Bayar. Nah, itu tidak kita bicarakan. langsung masuk ke Karena itu begitu diberitahu, oh ya, Iya, bayar. Nah, yang kita bicarakan ini yang tidak merespons. Nah. Sesudah disurati pemberitahuan, Betul. diminta klarifikasi, tidak, maka itu sudah dikirim somasi atau belum? kalau secara hukum pemberitahuan itu kan tidak ada jarak waktu. Ya, Tapi kalau sudah somasi 7 hari, kita harus somasi kedua. iya, Nanti somasi ketiga nggak direspon, langsung kita litigasi. iya. Nah, itu somasi sudah dikirim, belum? Sudah dikirim semua. Sudah dikirim semua, Sudah. tidak ada respon. Tapi ada satu yang respon, beberapa respon, dia langsung bayar. Oke. Tapi dia ada kesadaran Berarti untuk, tahap somasi sudah dilewati untuk sebagian betul, udah karaoke dilewati. yang sudah diberitahu. Betul, Maka sekarang masuk di red notice. red notice. Itu sudah dimerahin oleh, Betul. nah pertanyaannya Iya. kapan mulai dilaporkan ke polisi? Kita kumpulan bukti-bukti dulu. Ya, Pertama itu adalah kita harus memberikan pemahaman kepada mereka, kita sidak secara dadakan random, kemudian baru kita lihat video-video bukti-bukti bahwa mereka menggunakan lagu-lagu dari teman-teman musisi ini. oke. Sekarang bulan Maret. Betul, Anggap kuartal pertama itu sudah dilalui betul. untuk pemberitahuan dan lain-lain. Iya, Dan sudah somasi. Sudah Berarti masuk ke kuartal kedua. kedua. Ya, masuk ke kuartal kedua, kita akan tunggu kapan Mas Pugu membuat laporan polisi. Sekarang Segera. ini lagi disiapkan bukti-buktinya ya. Betul. Oke, nanti kita lanjutkan kapan itu sesudah Mbak Indah Iklan. tampil. Oke, seru banget nih The Healers ya obrolannya tentang law enforcement dalam upaya penegakan kepatuhan bayar royalti musik. Segala somasi udah diomongin, lagi ngumpulin bukti-bukti juga. Jangan kemana-mana ya. Kita masih bakal ngobrol sama Mas Pugu Triwibowo dan juga Bapak Joni atau Bung Joni Maukar malam hari ini. Stay tune terus only on The Hills Radio. The Hills Radio, your music, your lifestyle. The Healers kembali lagi di Distro Musik LMKN, diskusi seputar royalti musik LMKN untuk episode ke-10 di hari Rabu malam ini. Law enforcement dalam upaya penegakan kepatuhan bayar royalti musik. Dan tadi sudah gue informasikan kalau narasumber kita malam hari ini tadi sudah ada Mas Pugu Triwibowo ya. Dan studio makin rame nih karena ada narasumber lagi yang sudah hadir juga dengan Insinyur Setia Budi. Dan beliau ini adalah Ketua Bidang Humas dan Media Papri. Dan tentunya kembali kepada moderator Bung Joni. Selamat malam
Selamat malam Bung John, luar biasa. Insinyur Setiabudi Iya. yang dikenal lebih populer dengan nama Budi Aceh. Iya, Budi Aceh. Sudah malang melintang, orang bilang sudah tua dins. Artinya tua dins itu dinasnya di dunia musik itu Iya. sudah Siap Bung John. sangat lama. Oleh karena itu sudah banyak makan asam garam, sudah banyak melihat, sudah banyak memperhatikan, sudah banyak mengemas tulisan-tulisan. Siap. Kali ini kita bahas hanya yang terkait dengan royalti. Siap Bung. Dengar-dengar ini baru dari Potlot katanya. Ya, baru dari Nah, Potlot dan ya kebetulan hari kedua wafatnya ayahnya Bim Bim Sleng. Ya, Dan tadi ngobrol sama Bim Bim juga sama teman-teman dan kebetulan banget Bung John yang kita omongin tuh soal diskusi. Jadi kan teman-teman nggak bisa datang di acara Papri yang kemarin. Ya. Jadi mereka nanya ke saya, Bud, gimana hasil yang kemarin? Saya bilang ada 2 tema. Yang pertama direct license, manfaat apa mudarat, itu moderatornya Bung John Moukar. Saya moderator di acara Roadmap Musik Indonesia. Dia bilang, bisa nggak bahas? Ya, mulai dari mana nih? Jadi saya bilang, ya mulai dari saya dulu deh yang saya jadi moderator. Saya cerita tentang roadmap, tentang kehadiran siapa Jinan, Leticia ya si remaja Gen Z yang sukses di industri dalam konser Coldplay dia tampil 6 kali di Singapura. Saya cerita tentang itu. Terus akhirnya beliau bilang, kalau direct license gimana? Nah itu yang menarik. nah gimana itu? Coba kita boleh dengar sedikit bocoran pandangan-pandangan, obrolan-obrolan dari teman-teman di Potlot. Nah, jadi Ya, teman-teman di Potlot tadi, jadi ada Bim Bim Sleng, ada Masto, drummernya Kidnap, drummernya Anang, terus ada Kiki. Kiki itu dia kerja di salah satu perusahaan ringback tune dari zaman dulu. Ya. Dan tadi ada satu Dade. Dade itu musisi juga, jadi dia pemain bassnya Opi Andaresta. Ngomong, nah Dade itu bilang bahwa direct license itu alternatif, salah satu alternatif yang ada di masyarakat, tumbuh di masyarakat. Kalau misalnya LMKN sudah melakukan dengan sistem blanket sudah berjalan, katakanlah tadi secara analogi disebut katakanlah sudah 1 juta orang yang mengikuti sistem yang dibangun oleh LMKN dalam konteks performing rights itu, nggak apa-apa itu jalan aja. Tapi saat ini dalam perjalanan tiba-tiba di antara pencipta lagu merasa bahwa sistem yang dibangun oleh teman-teman yang mengusulkan direct license itu menarik, sistemnya kok menarik ya dengan direct license lebih cepat dapat ininya. Dalam diskusi kemarin saya cerita sama mereka bahwa silakan mengajukan pengunduran diri. Ada Prof. Agus kalau nggak salah ya menawarkan ya silakan mengundurkan diri dari LMKN untuk melakukan direct license pindah ke sebelah. Tapi berapa banyak yang mau melakukan itu? Terus saya bilang Sleng belum tentu mau, gitu ya no comment. Bim Bim juga no comment. Jadi memang masih wacana menurut saya, Bung John. Tapi wacana ini kan hidup di tengah masyarakat. Kebetulan lahir dari komunitas musisi yang ya punya nama. Katakanlah di sana ada teman-teman, ada Piu, Padi, ada Ahmad Dhani, ada Rika Ruslan dan kawan-kawan. Sehingga diskusi tadi, diskusi kecil ya, sebelum nyampe ke sini tadi itu sekitar jam 5 sore. Mereka bilang ya kalau bisa ruang itu dibuka sebesar-besarnya gitu Bung John. Ya, memang kemarin di Papri itu Ya. kita membahas apa yang menjadi polemik. Karena ada sebagian teman-teman pencipta yang menginginkan direct langsung. Ya. Ya. Jadi menagih secara langsung kepada user. Ya. Sementara LMKN menyatakan tegak lurus kepada undang-undang yang ada sekarang. Taat terhadap
Ya, karena undang-undang itu pada pasal 87 itu menyatakan menjadi anggota untuk mendapatkan hak ekonomi maka menjadi anggota. Ya. Kan gitu. Jadi anggota LMK. Nah, kalau persyarat kalau frase kalimat itu itu untuk mendapatkan hak ekonomi Ya. menjadi anggota. Jadi Artinya jadi- kalau jadi kalau bukan kalau anggota, kalau bukan anggota Enggak. tidak dapat Hak hak itu. ekonomi. Jadi tapi teman-teman menyatakan kan nggak ada kata harus di situ. Nah kita tanyakan saja nanti kepada si pembuat undang-undang, kan bisa ditanyakan kepada ahli tata bahasa kan gitu. Nah sehingga jelas nanti. Kemudian selanjutnya ayat selanjutnya itu menyatakan kalau menggunakan lagu maka pengguna harus membayar royalti. Membayar royalti kepada pencipta melalui LMK. Artinya apa? Artinya kalau bukan LMK tidak boleh. menerima pembayaran. Tidak boleh. Nah, LMK ini juga harus mendapatkan izin operasional dari menteri. Nah, itulah yang dulu itu kira-kira 1 bulan 2 bulan lalu itu ketika press release disampaikan oleh LMKN, kan? LMKN ketika itu ketua menyatakan kalau ada pihak-pihak yang melakukan penagihan secara langsung, maka itu berlaku pasal 119 kena pidana kan gitu. Pelanggaran itu. Nah, ya. Nah, kemudian oleh sebagian kan menyatakan, "Loh, itu kan berlaku buat LMK bukan buat pencipta." Ya memang ketua tidak menyatakan pencipta. Press release yang dibagikan pada waktu itu menyatakan pihak-pihak yang melakukan direct langsung. Nah, pihak-pihak yang dimaksud itu adalah yang mau bertindak seolah-olah LMK, tapi tidak mempunyai izin operasional. Nah, jadi itu bukan itu. Nah, seperti ini yang menjadi polemik. Kalau misalnya Kemarin pada waktu di talk show Papri, ya, itu kelihatan ada dua pandangan. Profesor Agus, Piyu kan itu menyatakan demikian. Kemudian Ketua LMKN menyatakan LMKN tegak lurus. Nah, LMKN buat LMKN tidak mempersoalkan masalah direct licensing atau blanket licensing atau hybrid. Yang penting kalau undang-undangnya sekarang bilang harus melalui LMKN pembayaran royaltinya, ya harus melalui. Nah, jadi tidak bisa langsung gitu. Saya nanya Bung John. Itu kan tadi disebut bahwa ini hanya sekedar penjelasan mengenai yang tadi dibahas di Potlot ya. Cuman saya tertarik Bung John. Ya. Nah, kalau tadi di Potlot berkembang tuh, itu berlaku buat mereka yang sudah jadi anggota. Kalau saya pencipta lagu tapi belum jadi anggota, lalu tiba-tiba setelah ada wacana ini terbersit dalam pikiran, wah kayaknya lebih asik direct license nih, bisa langsung dapat dananya secepat itu di depan mata. Tidak bisa. Tidak bisa. Undang-undang menyatakan dibayar melalui LMKN. Nah, kalau mau silakan revisi dulu undang-undangnya. Itu. Ya. Selama ini nggak direvisi, Nggak kembali bisa, ke undang-undang. kan itu. Harus taat. Iya, Tegak lurus. kan gitu. Harus patuh. Jadi kita Ya, kira-kira iya. begitu. Iya, Kan? Bung John. Jadi tidak ada masalah di situ. Ya, begitulah diskusi yang itu diskusi yang berkembang di masyarakat. Ya, dan juga kalau sistem berjalan, Ya. kan, ini Pak Pugu sudah melakukan somasi dan tadi sudah dijelaskan sekarang yang tahap selanjutnya adalah untuk litigasi. Jadi betul. akan ada pelaporan oleh LMKN buat user-user yang katanya istilah tadi yang bandel-bandel. Iya. Saya bilang kita tidak pakai istilah bandel, kita pakai belum patuh Nah, itu user-user kewajiban itu bayar dari royalti. mana aja tuh? Nah, Ya, itu dari dia akan LMK yang kita minta datanya, Ya. kemudian
dalam waktu 90 hari tidak membayar, maka akan dilampahkan kepada kuasa hukum dari LMKN. Ini dalam konteks performing right nih ya? Performing right. Performing right. Betul. Itu dari seluruh Indonesia atau hanya wilayah tertentu? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. LMK ini Dan ini sekarang sudah LMK sampai pergi ke Malang, Betul. Udah keliling sana, Indonesia. udah keliling Indonesia. ke Ambon. Tergantung dari sudah. LMK. LMK ini Iya. dia berada di posisi mana? Umpamanya di Indonesia Timur. Berarti LMK siapa yang mau ngasih Indonesia Timur ini? Baru kita gerbekin itu yang belum bayar itu. Kemudian ada yang di Jakarta, Jabodetabek. Nah kita juga sesuai dengan LMK yang di dalam karaoke itu mungkin dia lagi setel, oh ada LMK Wami, ada LMK ini, semua terkait. Dan ketemu nggak kasus yang terjadi di Ya. daerah, kenapa mereka tidak membayar? Apa penyebabnya? Penyebabnya pertama adalah karena mereka itu masalah rekening. Rekeningnya transfer kemana? Ketakutan di situ. Jadi Yang soal pertama. Teknis saja. Makanya ada pemberitahuan pertama. Pemberitahuan dari saya itu silakan membayar di rekening tersebut sesuai dengan apa yang sudah ditentukan sama PH LMKN. PH itu pelaksana harian. Ya. Ditentukan nilainya segini, kamu harus bayar. Nah makanya saya menekankan dalam bahasanya itu mempertegas harus bayar sesuai nilai sekian, rekeningnya di sini. Dan itu terbukti ada yang membayar. Baru pemberitahuan aja itu. Kalau somasi kita keluarkan, berarti kan harus ada tindakan lanjut, non litigasi atau litigasi. Jadi kita simpulkan Iya. dalam 3 bulan, karena tahun 2024 ini LMKN menetapkan sebagai tahun litigasi. Ya. Tahun-tahun sebelumnya adalah tahun untuk edukasi dan sosialisasi. Nah, pada kuartal pertama ini, 3 bulan pertama inilah ya, itu Iya. sudah dikirim pemberitahuan, kemudian disusul juga dengan somasi. Sebagian mulai membayar, sebagian lagi tidak respons. Ya. Nah, yang tidak respons itu atau merespon tapi belum membayar itu dimasukkan dalam red list-nya Pak Iya. Pugu. Itu akan masuk ke tahap litigasi. Jadi mungkin bulan-bulan berikutnya itu akan ini. Tapi kita akan cut dulu di sini. Ya. Iya. Sebelumnya itu saya mau berdasarkan pengalaman dari Bung Budi, ya. Itu kira-kira apa penyebab dari rendahnya kepatuhan dari user ini untuk membayar itu ya. Kenapa itu kerendahannya? Kemudian yang kedua, kenapa negara tidak terasa hadir gitu. Di Malaysia di ini itu mereka takut sekali karena apa? Karena negara hadir. Kan begitu. Begitu dilaporkan langsung dipanggil, langsung denda, langsung ini tepat. Jadi apa? Nah, Punishment-nya langsung. ya punishment. Nah, kira-kira pengamatan dari Mas Budi ini kan bisa kita masukkan sebagai bahan-bahan masukan, bahan kajian di LMKN. Dari pengamatan, kira-kira apa penyebabnya itu. Tapi nanti tunggu dulu, kita serahkan waktu berikutnya kepada Mbak Endah. Oke, cakep ya. Ini obrolannya semakin mendaging nih The Healers ya, apalagi Mas Budi tadi udah jiwa jurnalisnya keluar nih, pertanyaan-pertanyaannya semakin banyak ya. Dan pastinya nanti dikasih pertanyaan juga tadi sama Bung Joni, akan dijawab setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana ya, stay tune terus only on The Hills Radio, the best streaming radio in Indonesia, dan tentunya kita masih dalam Distro Musik LMKN. Setiap hari Rabu jam 8 hingga 9 malam. Only on The Hills Radio. Stay tuned. The Hills Radio. The Hills Radio, your music, your lifestyle. The Healers, tong kosong nyaring bunyinya. Jangan sampai jadi tong kosong, makanya harus dengerin Distro Musik LMKN sampai selesai karena ini bersifat edukasi banget nih The Healers ya. Dengan narasumbernya Pugu Triwibowo, kemudian juga sudah ada Mas Budi juga, dan pastinya dengan Bung Joni Wemaukar. Silakan kita teruskan obrolannya nih di malam hari ini. Terima kasih Mbak Endah. Tadi saya sudah kasih intronya
buat Mas Budi nanti. Serem banget. Nanti refrainnya sampai kodanya silakan Mas Budi selesaikan aransemennya. Pertanyaannya itu ya seperti yang intro tadi. Kan apa yang penyebab utama sehingga user itu tidak mau bayar royalti? Nah, ya. Terus apa yang harus kita lakukan? Itu dua kunci itu kami perlukan dari Mas Budi. Ya, terima kasih Bung John, Mas Pugu. Iya. Saya sebelum jawab itu, Bung John, saya ingin ngasih sebuah cerita pengalaman pribadi. Jadi saya sebagai jurnalis, saya juga punya event organizer yang dijalanin biasanya ada momen-momen tertentu. Misalnya event organizer saya itu lebih banyak sebetulnya menangani konsernya Slank yang monumental, yang spesial. Atau ada band yang ulang tahun, saya suka bikin acaranya. Nah, saya punya pengalaman yang menarik. Ini mungkin jadi pelajaran buat kita semuanya, kaitannya dengan pertanyaannya Bung John. Jadi pengalaman saya ketika at America Cafe, Jakarta, yang di Pacific Place, itu milik Kedutaan Besar Amerika. Mereka telepon saya, Mas Budi, kita ada slot yang kosong dalam rangka hari ulang tahun Amerika. Bisa nggak ngisi acara di tempat kita, tapi artis lokal Indonesia yang nyanyiin lagu bahasa Indonesia. Tetapi dalam obrolan nanti mereka cerita tentang pengaruh musisi Amerika terhadap Indonesia. Menarik. Saya tertarik, oke saya garap. Begitu garap, sebelum saya tanda tangan kontrak dengan pihak at Amerika langsung menyampaikan pertanyaan nomor 1 dari semua kerjasama ini. Pertanyaan yang pertama adalah, waktu itu saya tawarin Krispati, Bung John. Krispati, lagu-lagu yang dinyanyikan Krispati, lagu apa saja, penciptanya siapa? Setelah di cross check, ternyata 10 lagu yang bakal dinyanyiin Krispati, 8 ciptaan Badai Krispati. Badai. Akhirnya, oke, berarti yang datang nyanyi ke sini cuma nyanyi 2 lagu ciptaan mereka. Saya bilang ya ini ciptaan gitarisnya yang 2 lagu. Tapi Badai udah keluar dari grup band. Maka dengan tegas Kedutaan Amerika, kita tidak akan tanda tangan kontrak ini kalau Anda, manajemen, dan saya sebagai event organizer itu menunjukkan bukti bahwa saya akan membayar royalti untuk Badai, 8 lagu tadi. Saya langsung kontak Wami, Mas Budi di Wami, dan Mas Budi ngasih, sekarang udah ada LMKN, tapi nggak apa-apa kita bantu dulu, tapi nanti setelah ini kalau Mas Budi bikin lagi, udah bisa langsung ke LMKN. Jadi saya hanya menggunakan keinginan daftar bahwa saya ingin mendapatkan form untuk membayar royalti performing rights ini, karena saya akan tampilkan Krispati di ini lagunya. Jadi yang saya kirim ke Kedutaan Amerika itu bukan surat resmi dari sana bahwa saya sudah membayar, tetapi bukti chat bahwa saya punya itikat baik untuk membayar royalti itu, performing rights. Jadi Bung John, betapa, saya masih simpan sekarang. Jadi ini jadi alasan saya, dan ini yang saya sampaikan selalu ke teman-teman. Jadi kuncinya adalah mindset. Jadi kalau pertanyaan Bung John, kenapa orang nggak membayar royalti user-user itu? Kok nggak membayar? Apakah tadi karena masalah teknis, soal nomor rekening? Apakah karena kultur? Karena kita nggak mau membayar sesuatu yang kita kan membayar, kita nggak ngelihat barang yang kita beli, kan itu mindset, Bung John, budaya. Saya membeli kacang dapat kacang. Ini saya membayar royalti, kan orang lain yang nyanyiin lagu itu, tapi saya sebagai promotor harus membayar itu. Nah, mindset itu yang nggak ada. Tapi menurut saya, mindset saya itu terbantukan dengan pihak lain yang meng-hire saya. Pihak lain yang meng-hire saya bilang, Anda boleh membuat acara di tempat kami, tapi dengan catatan Anda harus membayar royalti lagu-lagu ini. Buat saya itu adalah soal sikap budaya, mindset kita. Jadi selama sosialisasi kita terhadap
persoalan royalti ini tidak dilakukan dengan masif, maka yang paham ini cuman musisi-musisi yang selalu bertemu bersentuhan dan mereka yang populer. Tadi diskusi di Potot adalah kesadaran itu dimulai dari mereka yang populer. Sementara mereka yang nggak populer, lagunya nggak begitu hits, biasanya nggak peduli bahwa lagunya digunakan oleh beberapa pihak, tapi tidak pernah ditagih performing rights-nya. Untuk sementara itu Bung John. Iya. Berarti kata kuncinya adalah dengan jalannya law enforcement. Yes. Ya. Maka secara otomatis hiduplah mindset itu. Ya, Hiduplah budaya bayar royalti itu. betul. Mungkin awal-awalnya begitu juga, oh ngapain bayar, oh kenapa nggak bayar. Tapi begitu law enforcement jalan, langsung dilaporkan, langsung dipunish, kan? Langsung denda, langsung ini, maka orang akan mikir. Itu satu. Kemudian kalau sistem negara hadir, ya, sebelum izin keramaian dikeluarkan, bayar dulu royalti atau bikin perjanjian lisensi, bayarnya nanti. Rekomendasi dari LMKN sebagai lembaga yang ditunjuk oleh undang-undang. Maka secara otomatis pengguna itu akan membayar. Nah, disinilah kita butuh negara hadir, baik dari pihak kepolisian Republik Indonesia, baik dari aparat-aparat pemerintahan yang terkait, misalnya kementerian-kementerian Kumham, kan ada penyidik, hukum lah ya. nah, ada direktorat penyidiknya gitu. Nah, kalau semua ini hadir, saya rasa yang tadinya, aduh kalau nggak bayar ini, karena takut, besok-besoknya dari tahun ke tahun terbangunlah mindset seperti itu. Langsung nomor satu, royaltinya sudah dibayar belum? Nah, kalau sampai terjadi seperti itu, kita batasi di konser pertunjukan saja ya, royalti pertunjukan saja ya. Kalau terjadi seperti itu, bayar. Sebelum konser bayar. Dengan sistem pendataan yang baik, ya, pembayaran yang baik, maka begitu dibayarkan, terkumpullah dana. Akumulasi dari begitu Royalti untuk pencipta. Ya. Tinggal ditransfer. Seperti penyanyi dibayar oleh promotor atau IO, pencipta lagu juga dibayar oleh promotor atau IO. Ya. Sama. Sehingga tidak lagi yang pencipta merasa dalam tanda kutip mencemburui, nyanyiin lagu gua dia dapat duit. Karena sistem berjalan, law enforcement berjalan, negara hadir, langsung juga mendapatkan melalui LMKN. Lalu di mana harus adanya direct licensing? Karena itu juga sudah langsung. Jadi sebetulnya tanpa ada direct license dengan sistem yang ada sekarang ini, blanket license ini, sebetulnya udah jalan. Bedanya kalau semua pihak terlibat aktif untuk punya kesadaran yang sama. Jadi kata royalty. kuncinya adalah promotor IO mau membayar penyanyi dan pemain band, pelaku pertunjukan, performers. Mereka mau bayar. Bayar di depan. Karena kalau dia tidak bayar ya tidak ada, nggak mau penampil. nyanyi kan gitu. Ya. Tapi waktu LMKN tagih, penciptanya kamu juga harus bayar. Nah ini yang tidak mau. Sudah ditagih, LMKN sudah mencatat, LMKN mengirimkan, kan sudah tagih. Tidak mau bayar, sehingga masalahnya itu bukan di soal direct licensing, bukan di soal, tapi di soal promotor kalau disuruh bayar kepada pencipta, royalti pencipta, nggak mau. Nah LMKN itu punya apa sistem yang digunakan oleh LMKN untuk apa? Untuk mendeteksi bahwa ada seorang promotor sedang membuat konser dan menyanyikan lagu si A, si B, si C dan seterusnya. Apa sistem
deteksi yang dilakukan oleh LMKN selama ini untuk mengetahui itu? LMKN kan membuat, Ya. LMKN membuat satu pendataan. Database. Konser tahun ini di mana saja, di mana. Nah, kan dikirim surat langsung Ke semua pihak. ke semua yang mau menyelenggarakan itu. Harus bayar. Jadi bukan hanya event organizer besar, tapi juga yang kecil-kecil. Ya, menengah yang kecil dan yang juga, tapi kan kita prioritaskan yang besar-besar dulu karena ada banyak kan, Oke. ke seluruh daerah itu. Nah, kemudian dikirim. Tolong mengisi berapa tiket terjual 2%. Ya. Nah, kalau semuanya itu patuh bayar, ya, maka yang masuk itu langsung ditransfer. Kalau semuanya patuh. Ya. Nah, Bung John. Kalau semuanya patuh, Kalau semuanya kan patuh, begitu kan? sebentar Bung John. Ya. Kalau semuanya patuh. Dalam sebuah Jadi ini enggak tahu yang mana moderator, yang mana ini. Nggak apa-apa, karena ilmunya Bung John ini Terus, tinggi. sabar. Karena ilmunya Bung John ini kan Kira-kira, ya. lebih Ya, banyak gimana? pengalaman, apalagi dari perspektif hukum. Sebuah pertunjukan itu bisa terjadi ketika ada beberapa sistem yang bekerja. Satu, promotor itu sendiri. Ya. Yang kedua, pemilik izin Ya. untuk menyelenggarakan sebuah konser. Ya. Yang ketiga, pemilik tempat. Ya, Yang keempat, penyanyi Ya. dengan manajemennya. Ya, ya. Lalu kemudian di situ ada pencipta lagu. Ya. Nah, sistem-sistem ini kalau saling terkait, misalnya ketika saya mau bikin konser, tadi pemilik gedung at Amerika, entar dulu, tidak bisa. saya nggak mau terima lu konser di tempat gue kalau lu belum Iya. bayar Itu, royalti. itu dia. Bahkan karena ada trust terhadap Ya. saya hanya menunjukkan percakapan saya dengan Budi Ya. Wami. Ya. Oh, berarti Anda udah bicarakan? Iya, saya udah bicarakan lengkap dengan capture. Hanya itu mereka percaya, lalu kemudian terjadilah kontrak kerjasama. Ya. Artinya semua sistem ini memang Iya. harus sama-sama Jadi tahu. gedung itu, jadi LMKN kan juga Ya. mengirim surat untuk kepada gedung-gedung untuk memintakan Semua gedung pertunjukan kesiapan besar ya? membayar royalti. Ya. Paling tidak dia sudah meminta, kan? Dia tidak usah memaksa. Dia sudah meminta saja untuk tahap awal ini ya. Meminta atau memberitahu ya. Ya, memberitahu you harus bayar royalti untuk Ya. ini. Paling tidak dengan begitu kan dia sudah memberikan satu kontribusi kan, pemberitahuan. Nah, oh iya, kalau di luar negeri kan you tidak akan bisa gunakan gedung itu kalau tidak siap membayar royalti kan gitu, sama seperti yang kedutaan Amerika itu. Betul, kan. betul. Nah, polisi juga, kepolisian sebelum izin keramaian, you sudah mengurus lisensi? Kalau enggak, Nah, izin ya. nggak keluarin. Nah, itulah yang kita ingin negara hadir, kan? Gedung-gedung juga itu ikut berpartisipasi. Nah, kalau negara hadir, ya, kemudian masyarakat, ekosistem dari musik ini juga mendukung, kan? Maka itu akan menjadi kebiasaan. Promotor langsung membuat budgetnya. Oh, 2% sudah ini, sudah itu. Jadi tidak kucing-kucingan, ya. Nah, jadi dengan demikian maka kan terjadilah yang kita bilang pembayaran royalti itu sudah menjadi mindset. Jadi Nah, kalau secara sudah sistematis tuh ya. kalau sudah seperti itu semua pada membayar, Ya. maka tidak ada lagi yang seperti dikatakan, wah itu terjadi disparitas antara penyanyi dengan pencipta lagu, ya seperti ini dalam tanda kutip. Kita mencemburui mereka dong, enak-enak nyanyiin lagu kita, dia dapat duit banyak. Tidak ada lagi, kenapa? Karena Sistem berjalan. pencipta lagu mendapat royaltinya, si performer juga mendapatkan imbalan profesinya. Dan Bung, sponsorship, Iya. jangan ngeluarin dana sponsor Iya. kalau nggak ada bukti bahwa Iya. lu bayar Iya. royalti. Nah, Keren. kata kuncinya Iya. kita berupaya menuju ke sana, Pak Budi ya. Kita menuju ke sana. ke Itu nanti Mbak kita Enda. jadikan topik untuk sesi berikutnya. Siap. Kita kasih dulu ke Mbak Endah. Iya. Nanti Oke. Mas Pugu dapat bagian di berikutnya. Ya kerasa nih The Healers ya, udah sekian hampir 1 jam nih obrolan kita ya. Nanti masuk ke sesi terakhir, tentunya masih di Distro Musik LMKN. Dan mengingatkan untuk The Healers semua juga sekali lagi bahwa nanti bisa disimak ulang di The Healers TV YouTube channel dan juga LMKN YouTube channel. Stick around. The
The Hills Radio, your music, your lifestyle. The Healers yang satu ini, Jin dan Leticia loh yang ikutan nyanyi ya barengan sama Malik di Essentials. And The Healers kembali lagi ke Distro Musik LMKN, diskusi seputar royalti musik LMKN bersama moderator Bung Joni dan juga Mas Budi dan juga Mas Pugu. Ya, seru sekali sesi tadi. Mas Budi karena keseringan menjadi moderator, sehingga saat ini hampir lupa juga bahwa saat ini sedang jadi narasumber, sehingga narasumber juga bertanya sekaligus. Jadi saya pengen dapat ilmu juga. Jadi rame ini kan, rame seru, ya. seru. Nah kita lihat, kita simpulkan apa yang kita bicarakan tadi bahwa satu, bukan hanya negara saja yang harus hadir. Iya. Tetapi masyarakat pendukung ekosistem ini, ekosistem musik ini juga harus berpartisipasi. Yeah, exactly. Gedung, ya, Gedung. tempat-tempat konser, tempat pertunjukan itu harus ya memberitahu Anda harus membayar royalti. Pakai tempat gue bayar tempat royalti. gue bayar royalti. Ya. Kemudian juga kepolisian, Iya, ya izin. Anda mau izin keramaian, udah urus lisensi royalti belum? Buktikan Anda sudah buktikan punya gitu tiket lah. bayar Nah, royalti. artisnya yang mau menyanyi, saya baru mau menyanyi kalau Anda sudah mengurus lisensi. Dan itu dimasukkan dalam Lihat, riders itu. artis. Nah, kemudian juga yang lain-lainnya harus ikut mendukung. Betul. Kan gitu. Nah, kalau itu terjadi, maka kita akan menuju kepada Indonesia patuh royalti. Tapi sekarang kita kasih kesempatan buat Mas Pugu. Dari tadi Mas Pugu belum sempat bicara. Minum iklan terus ini. Ya enggak, Mas Pugu kan Mas Pugu, namanya, bagaimana tanggapannya untuk langkah-langkah yang akan segera dilakukan untuk proses litigasi? Iya. Silakan. Kalau dari sisi hukum kita ini sebagai pelaksana dari LMKN. Makanya kita lihat dari peraturan pelaksanaan juga, terus kemudian dari apa yang diusulkan tadi ada gedung, ada sesuatu harus dicantumkan di dalam suatu peraturan dari pelaksanaan dari LMKN sendiri itu. Jadi ada jelas rules apa yang perlu kita laksanakan. Nanti kalau di lapangan kita nggak bisa lihat peraturan yang dilaksanakan yang mana kan jadi ambigu juga. Makanya kalau tadi yang seperti yang dikatakan ada berapa 5 kan ada gedung, terus ada pihak-pihak terkait dari negara ikut. Nah pelaksanaan ini dilaksanakan, dimasukkan dalam suatu peraturan di LMKN, maka kita langsung action di Mungkin situ. di peraturan yang lebih tinggi ya. Betul. Apakah peraturan pemerintah? Ya? Betul sekali, peraturan pemerintah. Jadi Ya. kita langsung action. Ya, Kalau Mas masalah- Pugu, ini iya. kita waktu terbatas. Mas Pugu kasih closing statement. Closing statement apa? Closing statement berarti dari masing-masing user Ya. minimal mereka harus membayar apa yang sudah menjadi hak dari pencipta-pencipta karya musik di Indonesia. Mereka harus membayar sesuai dengan Undang-Undang 28 tahun 2014 dan peraturan pelaksanaannya semua, rujukan-rujukan yang ada, kemudian kepada LMKN mereka harus memberitahukan bahwa mereka akan mengadakan suatu acara di karaoke, di mall, di gedung-gedung apapun yang ada. Jadi Kalau user-user tidak juga siap untuk membayar, maka harus Mas berhadapan Pugu dengan saya. berhadapan dengan Langsung Mas Pugu, berhadapan. berarti Mas Pugu akan membuat pelaporan-laporan Betul, langsung turun kepolisian jalan saya langsung ini. untuk ancaman pidananya. Betul, ancaman pidana juga, terus gugatan Atau ke juga pengadilan gugatan juga. ke pengadilan niaga. Oke, kita tunggu Iya. dari Mas Pugu actionnya itu. Ya. Siap. Sebab tadi itu ada lagu diputarkan tong kosong nyaring bunyinya. Nah. Jadi jangan sampai Mas Pugu bilang saya akan laporkan ke polisi pelanggaran-pelanggaran hak cipta, tapi ternyata tidak juga. Ya. Iya. Jadi kami tunggu itu supaya segera dan semoga Segera. sukses. Pasti akan berhadapan Closing dengan buku. statement dari Iya. Mas Budi. Ya, selain litigasi, menurut saya sosialisasi Bung John tetap harus jalan. Papri sebagai salah satu organisasi artis, pencipta lagu pemusik Republik Indonesia itu punya tanggung jawab moral untuk melakukan sosialisasi setidaknya soal
yang kita bahas tadi, yang paling gampang dicerna oleh masyarakat itu adalah soal performing rights. Kenapa? Karena lebih banyak jumlah penonton daripada jumlah artis. So that's penting banget. Jadi sosialisasi untuk kalangan yang baru mau memulai masuk ke industri musik. Sementara edukasi itu diberikan kepada mereka yang sudah ada di industri, sudah mulai jualan karya, sudah sering diundang kemana-mana, itu edukasinya tetap harus dijaga, utamanya soal hukum. Jadi ada advokasi juga di situ kan, dalam edukasi itu ada advokasi. Nah setelah itu litigasi ini kan di ujung ketika ada yang bermasalah, ya baru kemudian dikejar. Tapi menurut saya itu adalah soal teknis hukum. Tapi kan yang tadi kita bahas Bung John adalah soal culture, mindset. Dan mindset itu harus dirubah, memperbaiki peradaban kan emang harus step by step. Dan menurut saya organisasi yang paling tepat melakukan sosialisasi soal karya cipta itu bagaimana memahaminya dengan lengkap adalah Papri. Dan Bung John sebagai wakil ketua umum Papri punya tanggung jawab moral yang lebih besar dari kita semua. Itu Bung John. Oke, terima kasih Mas Budi. Tapi di samping Papri, ada juga Pamdi, teman-teman kita dari dangdut, ya, dari komunitas dangdut. Juga ada Aksi, ya, juga ada Ampli, juga ada Fesmi. Nah, semua ini kita harus bersatu. Kita harus dalam satu perahu supaya kita bisa berlayar mencapai tujuan kita bersama. Gitu. Kalau tidak, nanti user yang ketawa melihat kita saling cakar-cakaran. Nah, jadi dalam kesempatan ini kita mengajak juga, mari kita bersama-sama memikirkan yang terbaik buat ekosistem musik Indonesia. Kira-kira itu yang menjadi harapan kita bersama. Dan kepada para pendengar dari The Hills Radio, kami ucapkan juga tolong ikut mensosialisasikan bahwa kalau menggunakan lagu harus membayar royalti. Itulah tanda penghargaan kita kepada penciptanya. Begitu kira-kira Mas Budi. Jadi saya memberi catatan kepada Mas Budi bahwa sejak 2016 itu, 2017, LMKN itu sampai sekarang itu selalu melakukan sosialisasi, edukasi ke seluruh kota-kota di Indonesia. Tetapi tetap saja masih juga banyak yang tidak. Jadi yang sudah 5 tahun, 6 tahun lalu dikirim surat, sudah diberitahu, sudah ini, maka itu masuk dalam red notice dari Mr. Pugu. Untuk itu kami doakan semoga Mas Pugu sukses, dalam arti sukses tidak usah sampai ke pengadilan, tidak usah sampai, tetapi bisa selesai di mediasi. Karena sebelum tahap sampai ke putusan-putusan itu kita harus melalui juga proses mediasi. Silakan Pak Pugu bekerja sesuai dengan tugas yang diberikan LMKN. Terima kasih sudah hadir malam ini. Semangat. Juga kepada Mas Budi yang sudah capek-capek kemari melewati kemacetan dari Potlot kemari dengan satu mutiara yang bisa kita petik bagaimana pengalaman dengan mereka dari US Embassy. Tidak akan tanda tangan kontrak sebelum ada pernyataan bahwa sudah diurus perizinan lisensi. Itu jadi ikon kita untuk kedepannya. Nanti kami akan undang Mas Budi lagi untuk ikut dalam program-program sosialisasi dari LMKN. Ya. Terima kasih Mbak Dia. Waktu kami sudah habis. Oke, terima kasih banyak Bung Joni, Mas Budi dan juga Mas Pugu yang sudah hadir di malam hari ini The Healers.
Sekali lagi mengingatkan nanti bisa disimak di The Hills TV YouTube channel dan juga LMKN YouTube channel ya. Dan semoga lo semua yang dengerin di malam hari ini The Hillers itu nggak sampai harus nungguin Mas Pugu Kribo untuk turun ke jalan ya. Oke, langsung aja deh kita simak nih salah satu lagu closingnya dari Mas Pugu Kribo. Dan terima kasih sekali lagi, gue Indah Firdaus pamit. Ketemu lagi di Distro Musik LMKN di minggu depan. Stay tune.